orang-orang umum, orang-orang awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, inilah jalanku, yakni jalanku yang lurus, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak ke jalan Allah. Semua dakwah para sahabat mengajak ke jalan Allah. Ad-da'wa ila Allah 'ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah, dalil, hujjah, burhan, bukti. Ada wa manittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Itu berarti dakwah para sahabat seperti itu. Dengan ilmu, dengan hujjah, dibuktikan kebenarannya itu. Dan dia mengajak ke jalan Allah, bukan mengajak pada dirinya, apalagi mengajak kepada kelompoknya. Tidak ada asabiyah. Ad'u ila Allah. Dan dakwah para sahabat sangat mudah. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada mereka, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Beri kemudahan, jangan mempersukar. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang mudah menangkapnya, sehingga sering saya bawakan cerita ini. Seorang tabi'in pernah mengatakan, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berceramah di musim haji, yang dia diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji ketika itu. Kata tabi'in ini, kalau orang-orang Romawi dan orang-orang Turki dan orang-orang Dailam mendengar Ibnu Abbas, khutbahnya Ibnu Abbas ketika itu menafsirkan surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain katanya surat An-Nur, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. La aslam, pasti mereka akan masuk Islam. Dan dakwah para sahabat itu fikih. Dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat tidak mengajak dalam dakwahnya kepada diri atau kelompoknya atau asabiyah, perhatikan terhadap kelompok tidak. Tidak berdakwah dengan kebodohan, dengan ilmu. Tidak berdakwah tanpa bukti, tapi dengan bukti. Tidak menyulitkan tapi mudah, dan seterusnya. Itu diantaranya. Banyak pertanyaan tentang pencelaan terhadap para sahabat. Pencelaan terhadap para sahabat ada secara mutlak, ada orang per orang. Kalau pencelaan terhadap para sahabat secara mutlak, maka ulama mengatakan itu kalimat kufur. Bahkan Imam Malik mengatakan, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa marah kepada para sahabat, maka dia kafir terhadap ayat yang mulia ini. Di akhir surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat murka, membuat marah orang-orang kufar. Mafhumnya yang dapat kita pahami, orang yang marah kepada para sahabat adalah sama dengan orang-orang kafirin. Karena itu Al-Imam Malik mengeluarkan hukum dari ayat yang mulia itu, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang murka, yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia itu. Karena hanya orang-orang kafirlah yang membenci, yang marah kepada para sahabat. Ini nggak ngerti apa maksudnya.
Kenapa fikih dari ahli bait sedikit sekali kita ambil? Apakah berbeda dengan fikih para sahabat, misalnya fikih madhab Ja'fari? Yang antum maksudkan ahli bait buatan orang Syiah, atau ahli bait yang sebenar-benar ahli bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Saya kira yang antum maksudkan adalah ahli baitnya buatan orang-orang Syiah, yang ahlu bait Nabi berlepas diri dari orang-orang Syiah. Adapun ahlul bait yang sesungguh-sungguhnya adalah ahlus sunnah berpegang. Ibnu Abbas ahlul bait atau bukan? Ahlul bait Nabi, hidup di rumah Rasulullah, tidur bersama Rasulullah. Ibnu Abbas, istri beliau Ummu Salamah, Maimunah, dan Ibnu Abbas tidur bertiga satu ranjang. Ibnu Abbas masih kecil, kecil. Ingat kisah salat tahajudnya Rasulullah SAW. Tiap beliau bangun sendirian, kemudian Ibnu Abbas mengikutinya. Lalu dia salat di sebelah kiri Rasulullah, sebelah kiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah pindahkan ke sebelah kanan. Ahlul bait. Ali bin Abi Thalib ahlul bait. Hasan Husain radhiyallahu anhuma ahlul bait. Istri-istri Nabi ahlul bait. Itu ahlul bait menurut orang Syiah, menurut ahlus sunnah. Adapun Syiah telah berbohong atas nama ahlul bait. Alangkah besarnya dusta mereka itu. Jadi kalau ada orang tanya begini, tanya ahlul bait yang mana yang saudara maksudkan? Ahlul bait yang dibuat oleh orang Syiah yang ada yayasan di Indonesia ini. Ada yayasan ahlul bait kan? Banyak lah yayasan ahlul bait, mungkin banyak. Atau ahlul bait Nabi yang sebenarnya. Seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan lain-lain radhiyallahu anhum jami'an, baik dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ahlus sunnah sangat dekat kepada ahlul bait Nabi, karena salah satu dari i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang mengaku menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan tanpa bukti adalah dusta. Bila dikatakan bahwa pemahaman sahabat berbeda-beda, contohnya tentang hadis salat asar, maka umat Islam pun bisa saja berbeda-beda pemahamannya. Kalau sengaja berbeda-beda pemahaman, mengambil dasar dari hadis tersebut adalah salah. Pertama. Yang kedua, pemahaman apa yang dimaksud? Apakah pemahaman yang tidak keluar dari manhaj, atau perbedaan pemahaman dalam manhaj? Kalau perbedaan pemahaman dalam masalah-masalah ahkam hukum, seperti kejadian pada salat asar pada zaman sahabat, itu masuk dalam bab manhaj akidah atau dalam bab hukum? Dalam bab hukum.